Kita minta perhatian serius juga buat umat muslim, khususnya mungkin yang ada di tanah air ya. Amat mengusik perhatian dan mungkin juga kehusyuan kita ketika kita menjalankan ibadah Ramadan di tanah air kita yang alhamdulillah lah gitu loh. Tidak ada konflik, Betul. aman, tentram, damai begitu. Tapi tidak dengan saudara-saudara kita, umat muslim yang ada di Gaza atau di Masjid Al-Aqsa beberapa hari lalu cukup kejam. Zionis Israel ini ya melakukan tindakan pengusiran, bahkan juga ada penganiayaannya juga ya. Ya, sedih meskipun kami umat muslim yang ada di Indonesia melihat hal ini. Jadi selama 2 hari berturut-turut pemirsa, polisi Israel menyerbu Masjid Al-Aqsa di Yerusalem. Polisi Israel juga mengusir dan bahkan juga menghalangi jemaah yang sedang menjalankan sholat. Jadi dengan pakaian bahkan juga mengenakan senjata tadi kalau kita lihat ya. Polisi Israel ini menyerang jemaah yang ada di dalam masjid hingga mengakibatkan puluhan orang yang sedang menjalankan sholat pun mengalami luka-luka. Selain itu, sebanyak 350 orang lainnya pun ditangkap. Situasi Al-Aqsa ini memang berbanding terbalik ya. Kalau kita lihat dengan pernyataan Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu yang kemudian menyatakan pihaknya tengah berupaya meredam ketegangan di situasi suci tersebut. Aksi yang dilakukan oleh militer Israel tersebut kemudian memancing reaksi Muslim yang berada di Gaza, Palestina. Kelompok pejuang Palestina menggelar aksi protes duduk bersama di Gaza menentang aksi penyerbuan yang telah dilakukan. Seorang pejabat Hamas, sayap militer Palestina, Ismail Radwan mengatakan Hamas akan melancarkan perang terbuka dengan Israel jika penyerbuan terus dilakukan di Masjid Al-Aqsa. Penyerbuan di Al-Aqsa membuat para pejuang Palestina menembakkan roket ke Israel Selatan. Aksi para pejuang Palestina dibalas dengan serangan udara oleh Israel. Dan seperti apa kondisi saat ini ya yang terjadi di lokasi? Coba kita minta pembaruan informasi ya. Penjelasan dari warga negara kami, saudara kita yang ada di Palestina. Muhammad Hussein, selamat pagi waktu tanah air. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mas Arief dan Mbak Maria. Selamat dini hari waktu Gaza Palestina. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti apa kondisi saat ini di sana? Ya, sampai detik ini Gaza sekarang sedang di bawah bombardir jet-jet tempur Israel sejak tadi malam. Setelah aksi para pejuang Gaza yang melakukan serangan balasan merespon aksi penodaan tentara Zionis ke Masjidil Aqsa, dan itu dijadikan alasan oleh pihak Zionis untuk membombardir Gaza. Dan sampai detik ini ketika kita sedang berbicara ini, saya mendengar beberapa kali ledakan di sekitar kami, namun alhamdulillah sejauh ini tidak ada korban jiwa yang dilaporkan. Ya, Mas Hussein, kalau bisa disampaikan juga ini terjadi hanya di Masjidil Aqsa atau ada di beberapa lokasi lainnya, Mas? Ya, kalau di Masjidil Aqsa itu beda dengan jalur Gaza bentuk terornya. Di Masjidil Aqsa seperti yang disampaikan oleh Mas Arief tadi bahwa para tentara Zionis itu menangkapi warga Palestina yang sholat di sana, mengusir kaum wanitanya yang sedang beriktikaf, yang sedang tarawih, dan mereka membubarkan jamaah sholat. Sementara di Gaza, karena mereka tidak punya akses darat masuk ke Gaza, jadi mereka menteror warga Gaza dengan mengirim jet-jet tempur Zionis Israel. Jadi dua teror yang berbeda di dua tempat berbeda. Oke, kalau untuk di Gaza ini berlangsung 24 jam kah? Teror ini Anda rasakan bersama dengan warga di sana? Ya, 24 jam meskipun di malam-malam hari seperti saat ini, jet tempur yang beraksi, tapi kalau di siang harinya mereka mengirimkan drone-drone pesawat tanpa awak untuk memantau dan menebar ancaman ke wilayah Gaza dan masyarakat Gaza yang memang juga sedang berusaha untuk menjalani Ramadan tahun ini dengan normal. Namun ya seperti biasa, di setiap Ramadan itu Israel tidak pernah berhenti menebar teror kepada warga Gaza yang diblokade sejak 2006 ini. Mas Hussein, boleh saya mungkin minta juga sejumlah informasi ya yang mungkin Mas Hussein kantongi begitu. Ini kita bicara soal banyaknya umat muslim yang menjadi korban ya dari keganasan militer Israel pada saat melakukan itikaf,
sedang sholat dan lain sebagainya, mereka dipukuli, mereka ditembakkan gas air mata. Apa sih sebetulnya pemicu dan penyebabnya, Mas Hussein? Ya, memang pemicunya adalah ajakan masif dari sejumlah pihak di Israel untuk mengadakan ritual Yahudi mereka dengan menyembelih hewan kurban di komplek Masjidil Aqsa, dan itu melanggar kesepakatan antara kedua belah pihak yang selama ini dilarang adanya ritual-ritual selain ritual umat Islam di Masjidil Aqsa. Untuk merespon hal tersebut, warga Palestina di sekitar Masjidil Aqsa di kota Yerusalem berbondong-bondong memenuhi Masjidil Aqsa untuk menjaga agar itu tidak terjadi. Namun sayangnya, pihak tentara Zionis Israel melakukan aksi represif dan membubarkan warga Palestina yang berkumpul dan menghidupi malam-malam Ramadan di Masjidil Aqsa, sehingga inilah yang memicu terjadinya bentrokan dan korban luka yang jatuh di barisan warga Palestina. Ya, meskipun ini bukan hal yang asing lagi tentunya ya buat warga di sana dan juga Anda. Bagaimana kemudian Anda dan juga warga di sana bisa tetap menjaga kekhusyuan di bulan suci Ramadan ini, Mas Hussein? Ya, bagi saya pribadi yang sudah 12 tahun di Gaza, ya memang sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, dan juga warga Gaza, 2,2 juta warga Palestina di Gaza juga sudah terbiasa, meskipun mereka senantiasa berada di bawah intimidasi dan teror setiap hari, namun mereka berusaha untuk menunaikan kewajiban mereka di bulan Ramadan dengan menunaikan puasa dan tarawih di masjid-masjid, berusaha untuk melakukan secara normal, meskipun mereka memang tidak ada pilihan. Dan kalau kita bicara kondisi kami di Gaza, tidak hanya teror dari pihak keamanan saja, namun juga kita juga di sini mengalami berbagai krisis kemanusiaan, krisis listrik yang hanya 6 jam per hari, krisis air bersih yang hanya 3%, kemudian krisis ekonomi yang juga semakin terpuruk. Tapi ya kita tidak ada pilihan selain kita berusaha tegar dan sabar menjalani semua cobaan ini. Semoga segala yang dialami oleh Mas Hussein dan saudara-saudara kita yang Muslim yang ada di Palestina, di Gaza khususnya, selalu dalam lindungan Allah Subhanahu Wa Taala ya. Kita doakan bersama dan tentu juga ya, selamat juga menjalankan ibadah bulan suci Ramadan ini hingga nanti kita bertemu dengan bulan Syawal. Amin. Terima kasih banyak Muhammad Hussein melaporkan langsung dari Gaza, Palestina. Terima kasih, Mas.